ثم إلى أرواح أهل بيته وأصحابه والتابعين يوم الدين وخصوصا إلى روح سيدنا الحسن البصري وسيدنا الجلال البغدادي وسيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ محمد بن كريم السماء الغني البندري والمشايخين معلمين ووالدينا وأمهاتنا قرابتنا وجيراتنا وجيران أخواننا وجميع جميع المسلمين والمسلمات أن الله كريم الغشام بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا وعلى أزواجنا وذرياتنا بركاتهم ونورهم وأسرارهم وعلومهم ونفعهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدنيا والآخرة أن الله يرزقنا وأزواجنا وذرياتنا طاب المغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة في خير ولطف وعافية على هذه النيات وعلى كل ما نوى به السلف الصالح وإلى حضرة النبي الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar Taqwa yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah sehingga kita kembali pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Sabilul Muhtadin yang membicarakan bab najis dan cara menghilangkannya. Diiringi dengan salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat, kerabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dan semoga kita pun termasuk golongan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau dan juga mencintai serta dicintai beliau dan akan bersama-sama beliau nanti dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kemudian kita tak lupa mari kita sama-sama berniat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar Taqwa yang dimuliakan Allah. Sebelum kita memasuki bab najis dan cara menghilangkannya, di sini ulun ingin menyampaikan sebuah hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi igtanim khamsan qabla khamsin. Artinya jaga 5 perkara sebelum datang yang 5 perkara. Ini patut kita renungkan nih. Syababaka qabla haramika. Yang pertama ujar Nabi, masa mudamu sebelum masa tuamu. Nah jadi kita tampulu masih muda, ya kan? Gunakanlah masa muda itu sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu yang bermanfaat.
Dan masa muda ini tidak bisa terulang. Kalau sudah habis masa muda, sudah tua, kada kau lagi babulik ka muda. Paling liur aja lagi na muda ya kah? Liur anu orangnya sudah tua tapi liur masih muda. Nah jadi mumpung masih muda, ya kan, mumpung masih kawa lagi ya kah, mari kita gunakan masa muda kita ini. Kita ini sudah tua apa lah, nah muda-mudanya lagi lah, sudah tua nih. Tua apa muda nang dahulu ya kah, masa muda dahulu 30 tahun dahulu masa muda. Gunakan masa muda itu untuk menuntut ilmu yang bermanfaat dan juga untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya cangkali beribadah. Jangan pangoler, ya kan? Karena masa muda ini masa yang berharga sekali, ya kan? Kalau masa muda kita sia-siakan, tidak menuntut ilmu yang bermanfaat, masa tua kita tinggal penyesalannya lagi. Dan juga masa muda ini sangat menentukan. Kalau kita biasakan masa muda sering ke masjid, sering sembahyang, sering menghadiri majelis ta'lim, ya kan? Masa tua nanti, kalaunya misalnya kita sudah kada kawal lagi, ya kan, uzur sudah misalnya, ternyata Allah masih punya keadilan. Misalnya adalah kita masih masa muda, rajin ke masjid, rajin sholat ke masjid, ya kan? Karena masa tua timbul kita stroke kah, apakah kada kau lagi kita uzur ke masjid, kada kau lagi. Nah itu tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala model pensiunannya. Masih ada lagi ya ke pensiunnya tadi. Ya kah? Ya kau abah ini nih masih pegawai negeri sipil apakahnya tuh sama ya kah? PNS ya kah? PNS. Lain yang wayah ini P3K. Lain P3K itu kan ada pensiun. Ya kan sudah selesai kontrak kerja. Nah itu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mumpung masih muda, gunakanlah masa muda itu untuk rajin ibadah, rajin ke masjid, rajin menghadiri majelis ta'lim, rajin menuntut ilmu yang bermanfaat dan lain-lain sebagainya. Kemudian lanjutan hadis, sihhataka qabla suqumika, sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Nah jadi kita tak perlu sehat badan, mari kita segera melakukan ibadah, jangan malas, karena kalau sudah datang sakit kita kada kawa apa-apa lagi. Hendak ke masjid kada kawa lagi, hendak menuntut ilmu kada kawa lagi, karena sudah sakit. Kemudian lanjutan hadis, faraghaka qabla syughlika, masa luangmu sebelum datang masa sempitmu. Jadi tampulu kita masih ada tapi sibuk, mari kita gunakan waktu ini untuk mengerjakan ibadah sebanyak-banyaknya, terutama kita sholat yang 5 waktu. Jangan kita tinggalkan, karena itu sangat penting. Kalau sudah kita sibuk, macam-macam alasan kita kada kau apa-apa lagi, ya kah? Kenapa kada sholat sibuk? Kenapa kada ngaji sibuk? Kenapa kada ke masjid sibuk? Macam-macam alasan. Nah itu kalau kita sibuk. Kemudian lanjutan hadis, bina ka qabla fakrika, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu.
Nanti maksudnya kita tempul kita masih ada berduit, kita gunakan duit kita untuk infak di jalan Allah. Ya kan? Kalau sudah kita miskin, kita kada kau apa-apa lagi. Karena kita miskin sudah ya. Lagi kita kaya, kita biasanya kada ilu-ilu ya, kada tahu, kada tahu infak, kada tahu sedekah segala macam. Sudah kita fakir, miskin, kada kau apa-apa lagi ya kan, anak baimpak kayak mana lagi baimpak. Sudah miskin. Nah kemudian lanjutan hadis, hayataka qabla mautika, masa hidupmu sebelum datang masa kematianmu. Jadi masa hidup ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk ibadah. Karena ada pepatah mengatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah tempat bercocok tanam untuk akhirat. Kita di akhirat akan memetik hasil yang kita tanam di dunia ini. Kalau kita menanam kebaikan, maka kebaikanlah yang akan kita petik di akhirat nanti. Dan kalau kita tidak menanam apa-apa, kita tidak memetik apa-apa juga. Dan kalau kita menanam kejahatan di dunia ini, maka kejahatan pula yang akan kita terima di akhirat nanti. Nah oleh karena itu sangat rugi besar orang yang mengaku beragama Islam tetapi tidak mengerjakan perintah-perintah dalam syariat Islam itu sendiri, seperti sholat, zakat, puasa, haji dan lain-lain. Oleh karena itu marilah kita gunakan waktu ini sebaik-baiknya untuk kita rajin atau giat beribadah, karena kita di dunia ini hanyalah sebentar. Akhirat itu adalah kekal. Walal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu adalah lebih kekal dan abadi dibandingkan dengan dunia ini. Dunia hanyalah tempat kita bersinggahan sebentar untuk menuju akhirat. Nah, oleh karena itu, mumpung kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita gunakan hidup yang sebentar ini untuk banyak-banyak berbekal, bersanggup bagi kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah atau bersanggulah ya Tuhan, karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Takwa artinya menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Nah, kira sampai di sini yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua, mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa orang tua kita, keluarga kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pula mengabulkan segala hajat kita, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.